Banyak orang mencari kebahagiaan. Kebahagiaan itu asalnya dari mana? Dari mana kita bisa menemukan kebahagiaan? Kebahagiaan bukanlah suatu barang. Ia tidak dapat dibeli, tidak dapat dilihat, tidak dapat didengar. Kebahagiaan hanya dapat dirasakan oleh hati kita. Lalu bagaimana cara agar kita dapat merasakan suatu kebahagiaan? Dahulu kala, ada sebuah patung perunggu raja yang tinggi menjulang di tengah kota. Patung itu ditempeli dengan emas dan batu permata yang sangat indah, sehingga semua orang di kota itu mengagumi keindahannya. Namun tak ada yang tahu betapa kesepian hati raja yang dijadikan patung itu. Suatu malam, seekor burung merpati terbang ke kota dan mendarat di kaki patung raja itu. Burung merpati itu mengeluhkan kesedihannya karena ia kehabisan tempat bertengger di tengah musim dingin yang dingin itu. Raja patung merasa kasihan padanya dan bertanya, apakah burung merpati itu ingin tinggal di atas bahunya untuk melindungi dirinya dari dinginnya malam itu. Burung itu menerimanya dengan senang hati. Keesokan paginya, Raja Patung melihat kota yang indah dari ketinggian. Namun ia melihat juga kemiskinan, kesakitan, dan kepedihan yang dialami oleh orang-orang di bawahnya. Ia merasa sangat sedih melihat hal tersebut dan berniat untuk melakukan sesuatu untuk membantu mereka. Tiba-tiba, satu persatu batu permata di tubuhnya mulai berkedip dan bersinar. Raja Patung lalu memutuskan untuk mempergunakan semua batu permata dan emasnya untuk membantu orang miskin di kota itu. Ia lalu meminta burung merpati itu untuk membawa semua batu permata dan emasnya dan menyerahkannya kepada orang miskin di kota itu. Tentu saja, orang miskin di kota itu sangat terkejut dan bahagia ketika mereka menerima hadiah itu. Mereka tahu bahwa hadiah itu datang dari patung raja yang indah itu. Mereka juga mulai merasa bahwa Raja Patung itu telah mengorbankan dirinya demi kesejahteraan mereka. Saat semua batu permata dan emas telah dibagi-bagikan kepada orang miskin, patung raja itu tidak lagi bersinar. Burung merpati yang kini telah menjadi teman baiknya memperingatkannya bahwa musim dingin yang dingin akan datang lagi, dan ia akan mati karena tidak dilindungi oleh batu permata dan emas yang ada di tubuhnya. Namun, Raja Patung itu hanya tersenyum bahagia. Ia menyadari bahwa walaupun ia harus kehilangan semua kemewahan yang dimilikinya, ia telah membuat orang lain bahagia. Ia telah belajar bahwa kesenangan yang paling besar datang dari memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Dengan senyum bahagia di bibirnya, Raja Patung itu melihat matahari terbit dan merasakan hangatnya sinar matahari di wajahnya. Ia mengucapkan terima kasih kepada burung merpati yang telah menjadi temannya dan kemudian mati dengan tenang. Kisah selanjutnya beralih pada burung merpati yang merasa sangat sedih kehilangan temannya. Ia memutuskan untuk memberikan penghormatan terakhir pada Raja Patung dengan membangun sebuah makam yang indah untuknya. Burung merpati tahu bahwa Raja Patung telah belajar banyak dari kehidupannya dan telah meninggalkan warisan yang berharga untuk dunia. Sekarang, di tempat yang pernah menjadi rumah Raja Patung, terdapat sebuah taman yang indah. Di tengah taman tersebut, terdapat makam yang dikelilingi oleh bunga-bunga yang indah. Setiap kali burung merpati melintasi taman itu, ia akan selalu menyapa makam temannya dengan sayapnya, dan terkadang ia menyanyikan sebuah lagu indah sebagai penghormatan terakhir. Walaupun cerita ini hanyalah cerita fiksi, tetapi
Cerita ini mengingatkan kita bahwa kebaikan hati dan kepedulian kepada orang lain sangatlah penting. Tidak peduli apapun bentuknya, perbuatan kecil seperti memberikan teman pada orang yang kesepian atau memberikan makanan pada orang yang kelaparan dapat memberikan dampak yang besar pada kehidupan seseorang. Selama ini, banyak orang mencari kebahagiaan. Kebahagiaan itu asalnya dari mana? Dari mana kita bisa menemukan kebahagiaan? Kebahagiaan bukanlah suatu barang. Ia tidak dapat dibeli, tidak dapat dilihat, tidak dapat didengar. Kebahagiaan hanya dapat dirasakan oleh hati kita. Lalu bagaimana cara agar kita dapat merasakan suatu kebahagiaan? Cerita tadi mengingatkan kepada kita bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa ditemukan melalui harta benda ataupun kekuasaan. Kebahagiaan sejati bisa ditemukan melalui hubungan yang baik dengan orang-orang terdekat dan melalui perbuatan kebaikan untuk orang lain. Kita bisa belajar dari Raja Patung yang pada akhirnya menemukan kedamaian dan kebahagiaan melalui kepedulian dan kasih sayangnya pada orang lain. Meskipun hidupnya pendek, tapi ia telah meninggalkan warisan yang akan selalu diingat dan dihargai. Kita juga bisa belajar dari Raja Patung dalam cerita ini tentang arti kesabaran dan kepercayaan. Meskipun Raja Patung awalnya merasa sedih dan putus asa ketika ia terisolasi di atas puncak gunung, ia tetap bertahan dan mempertahankan kepercayaannya bahwa suatu saat nanti ia akan menemukan kebahagiaannya sendiri. Bahkan ketika burung-burung menghina dan mengejeknya, Raja Patung tetap sabar dan tidak marah. Kita seringkali mengalami rintangan dan masalah dalam hidup ini. Namun seperti Raja Patung, kita perlu mempertahankan kesabaran dan kepercayaan diri kita untuk melewatinya. Terkadang, hasil yang diinginkan membutuhkan waktu dan usaha yang lama. Tetapi jika kita bersabar dan tetap berjuang, kita bisa mencapai tujuan kita. Nilai-nilai persahabatan dan dukungan dari orang lain juga menjadi pesan tersembunyi dalam cerita ini. Raja Patung awalnya merasa kesepian dan terisolasi di puncak gunung. Tetapi setelah berteman dengan burung merpati, ia merasa lebih bahagia dan terhubung dengan dunia luar. Kita perlu menghargai persahabatan dan dukungan yang kita terima dari orang lain dan membalasnya dengan baik. Cerita bijak ini telah mengajarkan kita tentang banyak hal, yaitu pentingnya kebaikan hati, kepedulian terhadap orang lain, kesabaran, kepercayaan diri, persahabatan, dan juga dukungan dari orang lain. Nilai-nilai baik ini haruslah bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di suatu desa yang sangat indah, hiduplah seorang gadis bernama Jessica. Jessica adalah seorang gadis muda yang cerdas dan berbakat. Ia tumbuh dalam keluarga yang bahagia, namun di dalam hatinya selalu merasa tidak puas dengan dirinya sendiri. Ia sering merasa bahwa hidupnya tidak sempurna dan selalu mencari jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik pikirannya. Suatu hari, Jessica memutuskan untuk mencari jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ia meninggalkan rumahnya dan pergi berkelana ke berbagai tempat untuk mencari jawaban. Ia bertemu dengan banyak orang dan menimba ilmu dari para guru yang bijaksana. Namun, setelah berjuang dan merenung lama, Jessica masih belum menemukan jawaban yang dicarinya. Ketika sedang berjalan-jalan di sebuah taman, ia melihat seorang anak kecil yang sedang tertawa-tawa dengan bebas. Jessica merasa terkesan dengan kebahagiaan anak tersebut dan bertanya kepadanya, "Anak kecil, apa rahasia kebahagiaanmu?"
Anak kecil itu menjawab dengan wajah riang, "Kebahagiaan saya ada di dalam diri saya sendiri. Saya merasa bahagia karena memiliki keluarga dan teman-teman yang mencintai saya, serta memiliki kemampuan untuk merasakan keindahan alam." Jessica terdiam sejenak dan merenungkan kata-kata anak kecil tersebut. Kemudian, ia menyadari bahwa selama ini ia selalu mencari kebahagiaan di luar dirinya sendiri, padahal jawabannya sudah ada di dalam dirinya sendiri. Setelah lama berjuang dan merenung, akhirnya Jessica menemukan jawaban dari pertanyaannya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa ditemukan di luar dirinya sendiri, melainkan ada di dalam diri setiap orang. Keberadaan teman dan keluarga yang mencintainya, kemampuannya untuk merasa syukur atas semua yang dimilikinya, serta keindahan alam yang ada di sekitarnya adalah semua hal yang membuatnya bahagia. Dengan penuh semangat dan rasa syukur, Jessica kembali ke rumahnya. Ia merasa bahagia dan merasa dirinya sudah menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menggelitik pikirannya. Dari saat itu, ia hidup dengan penuh kebahagiaan dan kedamaian, dan selalu berusaha untuk menyebarkan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitarnya. Jessica kini telah menjadi seorang gadis yang lebih bahagia dan bijaksana. Ia telah mampu melihat dunia dari sisi yang berbeda. Ia yang dulunya suka merenung dan tidak puas dengan kehidupan ini, kini lebih riang gembira dan senang membantu orang lain yang membutuhkan. Jessica menyadari bahwa kebahagiaan itu tidak selalu berarti memiliki banyak harta dan kesuksesan di dunia. Namun kebahagiaan bisa didapat dari kepedulian dan kebahagiaan orang lain di sekitarnya. Jessica memahami bahwa kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan di luar diri sendiri, melainkan harus ditemukan di dalam diri kita sendiri. Kita bisa meraih kebahagiaan dengan memberikan kebahagiaan kepada orang lain dan selalu merasa bersyukur atas apa yang telah kita miliki. Cerita ini mengajarkan kita tentang pentingnya memberikan kebaikan kepada orang lain, sehingga kita sendiri bisa merasakan kebahagiaan yang sejati. Kita tidak harus merasa tertekan oleh kesuksesan dan harta yang dimiliki oleh orang lain. Namun kita harus merasa bersyukur atas apa yang telah kita miliki dan berbagi kebahagiaan dengan orang-orang di sekitar kita. Demikianlah cerita kebijaksanaan yang dapat saya bagikan hari ini. Semoga kita semua diberkati dengan kesehatan, kebijaksanaan yang semakin berkembang, kesuksesan, dan juga kebahagiaan. Jika kalian menyukai video kebijaksanaan ini, kalian dapat memberikan like dan membagikannya kepada teman-teman lainnya. Kalian dapat pula menuliskan pandangan kalian di kolom komentar tentang cara kalian dalam menemukan kebahagiaan sejati. Sekian dan terima kasih sudah mengikuti channel ini.